Pemirsa, seorang pemuda difabel di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual dengan korban seorang mahasiswi. Sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal, mengingat tersangka mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Suartama alias Agus bingung dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan alias buntung sejak lahir. Penetapan sebagai tersangka membuat ibu terduga pelaku tidak percaya. Lantaran untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, Agus harus dibantu oleh dirinya. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya kayak gitu. Kenapa datang baik-baik, pergi baik-baik, terus tiba-tiba diginiin saya gitu. Apa yang membuat saya kayak gini, itu yang saya bingung gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Polisi menetapkan Agus sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan berdasarkan dua alat bukti. Hasil penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Dengan alat bukti ini Agus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Namun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus lantaran mempertimbangkan sisi kemanusiaan dengan keterbatasan fisik tersangka. Polisi menyebut tersangka pernah melakukan hal serupa, namun korban tersebut enggan melapor saat kejadian. Sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi, kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Menurut polisi dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menjabarkan tuntutan unsur paksaan dan kekerasan, namun juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan dengan kendali pelaku. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.